Babak baru sejarah Timur Tengah dimulai bukan dengan pidato, tapi dengan ledakan. Ketika rudal-rudal Iran menghujani Tel Aviv, dunia menyaksikan bukan hanya kota yang hancur, tetapi juga simbol kekuatan Israel yang luluh lantak dalam semalam. Dan lebih dari itu, Benjamin Netanyahu, BB, harus menerima fakta pahit kota modern impian Zionis kini penuh lubang, asap, dan reruntuhan. Apa yang terjadi bukan hanya soal perang, tapi soal kehilangan narasi. Untuk pertama kalinya sejak Perang Yom Kippur, Israel tidak hanya menghadapi tembakan, mereka kehilangan kontrol atas persepsi global. Dari Washington hingga Jakarta, dari Berlin hingga Beirut, pertanyaannya sama. Apakah ini kekalahan terbesar Netanyahu sepanjang sejarahnya? Israel memang menyerang lebih dulu. Pada 13 Juni, jet-jet tempur mereka meluncurkan Operation Rising Lion ke fasilitas-fasilitas nuklir Iran, termasuk Natanz dan Fordow. Tak main-main, lebih dari 60 pejabat militer dan ilmuwan Iran tewas. Amerika ikut menari di tengah api, dengan Pentagon mengirim rudal bunker buster yang menembus fasilitas bawah tanah Iran. Semua ini tampak seperti kemenangan besar, sampai Iran membalas. Dan balasan itu tak bisa dibilang biasa. 550 hingga 1000 rudal dan drone, dalam 2 gelombang, diluncurkan Iran ke berbagai titik Israel. Tel Aviv, Haifa, dan Soroka Hospital di Beersheba menjadi target. Video rumah sakit terbakar menjadi viral, dan Soroka, rumah sakit yang biasanya steril dan damai, menjadi medan tempur. Hasilnya, puluhan korban, ribuan luka-luka, dan Iron Dome yang gagal menahan serangan sebesar itu. Bahkan dengan sistem pertahanan Arrow 3 yang canggih, banyak rudal Iran yang lolos, termasuk yang menghantam jantung ekonomi Israel, Tel Aviv. Listrik padam, infrastruktur lumpuh, rakyat panik. Bahkan bunker elit tak bisa menampung seluruh kekacauan ini. Beberapa sumber menyebut IDF, yaitu militer Israel, bahkan sempat kehilangan kendali koordinasi radar di titik-titik vital. Sementara itu, Netanyahu, yang biasa tampil meyakinkan di podium, kali ini tampak seperti kepala sekolah yang diserang muridnya sendiri. Dukungan terhadap Partai Likud tak bergerak signifikan. Ya, ada semangat nasionalisme yang membuncah, tapi sebagian warga mulai bertanya, bagaimana bisa, dengan semua teknologi dan bantuan miliaran dolar dari Amerika Serikat, kita tetap kebobolan? Amerika Serikat biasanya langsung gelar panggung Israel berhak membela diri, kini memilih kata hati-hati. Setelah serangan, Trump mengumumkan gencatan senjata, menyatakan tidak ada yang akan terluka, meskipun Soroka Hospital terbakar dan 28 warga Israel meninggal. Gencatan senjata itu rapuh. Bahkan setelah diumumkan, Iran tetap meluncurkan beberapa rudal lagi. Israel membalas. Lalu diam. Dunia menahan napas. Di sisi lain, Iran justru terlihat tenang. Mereka tahu mereka kehilangan infrastruktur vital, fasilitas nuklir rusak, ratusan korban, ekonomi terpukul. Tapi mereka juga tahu untuk pertama kalinya, mereka mengubah postur geopolitik global. Dunia kini sadar, Iran bukan lagi musuh yang bisa dipermainkan. Rusia, China, Venezuela, bahkan Turki, perlahan mulai bergerak, bukan dalam bentuk serangan, tapi dalam bentuk diplomasi baru. Dunia multipolar bukan teori lagi, ini kenyataan yang meledak di Tel Aviv. Dan jika Tel Aviv, yang disebut sebagai simbol kemajuan, pusat teknologi dan kota tak tersentuh, bisa dihantam habis-habisan, bagaimana dengan Riyadh, Dubai, Doha? Semua kota kini mulai menghitung detik ketahanan mereka. Dunia berubah. Israel menang secara teknologi dan berhasil menghancurkan target strategis Iran, tapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Ribuan korban, sistem pertahanan bocor, dan simbol kejayaan mereka, Tel Aviv, kehilangan auranya. Netanyahu boleh berdiri di podium, tapi narasi kemenangan sudah digantikan narasi kegagalan. Iran, meski porak-poranda, justru keluar dengan narasi moral dan militansi yang kuat. Dan di tengah reruntuhan, dunia mulai memetakan ulang peta kekuatan global. Ketika Tel Aviv terbakar, dunia tidak hanya mengamati, dunia menghitung ulang. Washington gelisah, Pentagon berkeringat dingin, Gedung Putih sibuk memoles narasi katanya. Serangan Iran adalah tindakan nekat, padahal di ruang intelijen, kalimat yang keluar jauh lebih jujur.
Kalau ini nekat, kenapa kita yang panik? Eropa sibuk memilih diksi. Berlin menyarankan dialog. Paris menyalahkan eskalasi. London, seperti biasa, ikut siapa yang sedang kuat hari ini. Sementara itu, lembaga think tank di Brussels mulai membahas kemungkinan reorientasi regional, yang kalau diterjemahkan ke bahasa jujur artinya, kita perlu siap-siap kalau AS nggak dominan lagi. Dunia Islam antara gagap dan geram. Umat Islam menyaksikan ini dengan dua perasaan bercampur takjub dan trauma. Selama puluhan tahun, dunia Islam seperti menjadi karung pasir geopolitik dibombardir, didikte, dijadikan objek debat TV internasional. Tapi sekarang, negara Muslim bernama Iran, meski tak disukai semua orang, meski dicurigai oleh sebagian besar tetangganya, justru tampil sebagai simbol pembalasan. Simbol bahwa perlawanan itu mungkin. Ada yang mencibir, tapi Iran Syiah. Tapi rakyat awam menjawab, yang mati di Gaza itu Sunni atau Syiah. Nggak penting. Yang penting siapa yang berani melawan. Orang-orang mulai membandingkan, saat Israel menyerang rumah sakit di Gaza, PBB hanya menyesalkan. Tapi saat Iran membalas, semua langsung bicara HAM. Narasi ini membentuk sesuatu yang lebih berbahaya dari rudal kesadaran politik kolektif umat. Indonesia, netral yang tidak netral. Pemerintah Indonesia segera mengeluarkan pernyataan khas diplomasi tropis, The Faris. Kami mendesak semua pihak untuk menahan diri dan menyelesaikan konflik melalui jalur damai. Tapi ya, rakyat, Twitter, TikTok, dan Instagram penuh dengan meme drone Iran digambarkan seperti tukang delivery hancur-hancuran. Iron Dome dibandingkan dengan saringan teh bocor. Video Netanyahu dikasih background dangdut remix. Bahkan tren Google di Indonesia menunjukkan pencarian seperti Iran versus Israel siapa menang? Tel Aviv dihancurkan beneran gak sih? Netanyahu stres? Di balik canda itu, ada hal serius juga. Rakyat Indonesia, khususnya umat Islam, merasa ada ketidakadilan yang akhirnya dibalas. Bukan karena mendukung kekerasan, tapi karena selama ini mereka menyaksikan kekerasan yang tak pernah dibalas. Biasanya, Israel adalah pihak yang membalas. Biasanya, Iranlah yang kehilangan jenderal, ilmuwan, dan situs nuklir. Biasanya, dunia cuma kirim deep concern. Tapi hari ini, semua itu berbalik. Tel Aviv hancur, Netanyahu membisu, Amerika menghindar, dan Iran, meski penuh puing, mereka justru tampil sebagai aktor yang mengembalikan simetri ketakutan di kawasan. Ini bukan kemenangan absolut, tapi ini adalah pukulan simbolik yang sangat dalam. Bukan hanya ke tubuh Israel, tapi ke mitos kekebalan Zionisme. Selama ini mereka mengira bisa bertindak tanpa konsekuensi. Hari ini, mereka menemukan bahwa setiap peluru punya titik balik. Apa yang terjadi di Timur Tengah bukan hanya perang. Ini adalah deklarasi ulang, bahwa zaman ketika satu blok menguasai segalanya telah berlalu, bahwa bahkan kekuatan terbesar bisa dipukul oleh yang diremehkan, bahwa simbol bisa dibalik, dan narasi bisa dirombak dari bawah. Dan mungkin untuk pertama kalinya sejak Perang Dingin, dunia tidak hanya bertanya, siapa yang menang? Tapi, siapa yang punya keberanian untuk berkata tidak? Dan siapa yang punya kekuatan untuk bertahan setelah berkata tidak? Hari ke-14 setelah rudal Iran menghantam Tel Aviv, abu masih mengepul, suara sirine mulai hilang dan tiba-tiba Israel membalas. Bukan dengan pidato, bukan dengan diplomasi, tapi dengan armada jet tempur, rudal presisi tinggi dan sinyal penuh dendam. Ini belum selesai. Jet-jet F-35 Israel meluncur dari pangkalan udara Ramon dan Negev, menyusuri langit Suriah dan Irak, yang kini ya seolah tak lagi peduli, menuju wilayah barat Iran. Target mereka kali ini bukan sekadar fasilitas militer. Teheran, langsung. Serangan ini disebut Operation Iron Return, sebuah sinyal bahwa Zionis tidak mau terlihat kalah di mata dunia. Mereka meluncurkan rudal ke pos militer dekat Qom, menghantam radar pertahanan udara Iran, bahkan sempat menyerang pinggiran kota industri Esfahan yang jadi tulang punggung logistik Iran. Tapi yang mengejutkan bukan serangannya, yang mengejutkan adalah respon global. China dan Rusia langsung menyebut serangan itu sebagai provokasi ekstrem. Turki menggelar sidang darurat OKI, bahkan Prancis yang biasanya netral ala anggur merah, ikut menyebutnya sebagai tindakan membahayakan stabilitas global.
Kantor PBB di Jenewa bahkan menyatakan, jika eskalasi ini terus terjadi, maka dunia sedang duduk di ujung jurang Perang Dunia Ketiga. Tapi Israel tak peduli, karena bagi Netanyahu ini bukan hanya perang fisik, ini adalah perang eksistensi politik. Dukungan terhadap dirinya makin menipis, aliansi internalnya retak. Satu-satunya hal yang bisa menyatukan bangsa, ancaman eksternal. Dan siapa yang paling mudah dijual sebagai musuh dunia? Iran. Maka Netanyahu menekan tombol lebih banyak rudal, lebih banyak drone, dan jika perlu serangan darat ke Suriah dan Lebanon, demi memotong perpanjangan tangan Iran yaitu Hizbullah. Saat Israel menyerang balik, dunia Islam mulai menyadari, ini bukan lagi tentang Palestina atau nuklir, ini tentang siapa yang menentukan masa depan kawasan. Iran kembali menyiagakan seluruh militernya. Hizbullah mulai bergerak di Lebanon Selatan. Houthi Yaman memulai serangan ke kapal dagang Israel. Milisi Syiah di Irak melakukan blokade ke konvoi militer Amerika Serikat. Bahkan Pakistan, mereka mengirim sinyal tegas ke Tel Aviv, melalui jalur diplomatik, jangan uji kesabaran dunia timur. Dan Indonesia, masih dengan pernyataan menyerukan gencatan senjata, tapi rakyatnya sudah punya kata lain, nih sudah cukup netral waktunya berpihak pada yang dizalimi. Pasar saham dunia bergejolak. Harga minyak menembus $160 per barel. Selandia Baru tiba-tiba jadi tren wisata baru bagi para miliarder yang ingin kabur dari, apapun yang akan terjadi. Amerika Serikat, yang semula hanya mendukung secara logistik, kini ditarik masuk ke dalam konflik langsung. Kapal induk USS Gerald R. Ford sudah masuk ke Laut Arab. Sistem pertahanan THAAD dikerahkan ke Qatar dan Bahrain. Dunia kembali hidup dalam bayangan perang total. Tapi ada yang berbeda kali ini. Jika dulu perang seperti ini terjadi, negara-negara dunia akan cepat memilih bloknya masing-masing pro-Israel atau pro-Iran. Kini, banyak negara memilih bertahan, melihat dulu siapa yang benar-benar menang. Karena dunia tahu yang sedang bertarung bukan hanya dua negara, tapi dua ideologi, dua peradaban, dua masa depan. Israel sias, dunia menahan napas, semua sedang jelasin with sening api. Satu rudal ke target sipil berarti perang besar. Satu kesalahan koordinat saja bisa bikin aliansi pecah. Satu serangan drone, itu sama aja dengan kehancuran diplomatik. Netanyahu berjudi besar, Iran menjawab dengan harga yang sangat tinggi. Dan dunia cuma bisa menonton, menulis resolusi PBB, dan berharap hujan turun lebih deras daripada rudal. Pertanyaannya tinggal satu. Ketegangan sekarang udah bukan cuma soal Iran dan Israel. Dunia terbelah dan perpecahannya mulai terdengar, bukan lagi dalam debat diplomatik, tapi dalam suara sirene dan ledakan. Amerika Serikat secara resmi mengaktifkan status DEFCON 2. Tingkat kesiapan militer tertinggi kedua, yang terakhir kali dipakai saat krisis rudal Kuba tahun 1962. Rusia langsung menyambut dengan konvoi tank ke perbatasan Ukraina dan latihan militer besar-besaran di Kaukasus. Cina menggelar latihan antisipatif di Laut Cina Selatan dan tiba-tiba mulai berbisik dengan Iran dan Suriah. India menaikkan status siaga di perbatasan Pakistan. Turki menutup langitnya untuk seluruh pesawat militer Amerika dan Israel. Dunia kini hanya satu tombol salah dari kehancuran global. Bab ketika akal sehat dikalahkan oleh egosentris. Alih-alih meredakan, pemimpin dunia malah berlomba-lomba memanaskan situasi. Netanyahu menyatakan, kami akan terus menghancurkan setiap entitas yang mendukung Iran. Pemimpin tertinggi Iran menjawab, kami tidak akan berhenti sampai kejahatan Israel tenggelam ke dalam sejarah. Presiden Amerika Serikat muncul di televisi, berpidato sambil mengepalkan tangan, kami akan berdiri bersama sekutu kami. Titik. Sementara Presiden Rusia tersenyum, lalu gas serius, Indonesia menembusing baikan Bennett biru. Di balik layar, intelijen global saling membajak komunikasi satu sama lain.
Drone-drone bayangan terbang tanpa suara menandai target-target yang mungkin nanti dibutuhkan. Dan satelit-satelit komunikasi mulai menggelap satu persatu. Para analis menyebut fase ini sebagai pre-Flashpoint Syndrome. Sebuah momen ketika semua pihak sadar dunia bisa hancur, tapi tak ada yang mau jadi yang pertama mengalah. Bab, dunia bisnis kabur, umat manusia bingung. Para miliarder memindahkan aset mereka ke Bitcoin dan bunker bawah tanah di Swiss. Harga minyak sudah tembus $200 per barrel. Emas meningkat 30% dalam 2 minggu. Pasar saham ambruk seperti reputasi PBB. Tapi rakyat jelata. Mereka cuma ingin tahu 3 hal. Apakah besok masih bisa makan? Apakah rudal akan mampir ke kota mereka? Dan siapa sebenarnya yang waras di antara semua pemimpin ini? Toranzo. Bab Indonesia dan dunia Islam di tengah ledakan global. Indonesia, negeri 1000 pulau dan sejuta surat diplomatik, akhirnya mulai bersuara lebih tegas. Presiden menggelar pidato darurat dan menyatakan, Indonesia siap memediasi jika diperlukan. Tapi rakyatnya sudah tak percaya pada mediasi. Mereka bertanya, apakah kita siap jika konflik ini meluas? Apakah diplomasi bisa melawan drone? Dan mengapa dunia muslim hanya bisa berkicau, tapi tak bisa bersatu? Jawaban brutalnya, karena selama ini kekuatan dunia Islam lebih banyak di lidah daripada di logistik, kecuali Iran.